Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita kembali bisa hadir sholat berjamaah maghrib dan lanjut dengan ngaji. Cuaca hari ini alhamdulillah ya, terutama sore agak ada matahari ini ya, setelah sekian lama mendung, hujan ya, baik hujan maupun ada matahari panas dan sebagainya. Kita berharap semuanya adalah kebermanfaatan dan tentu saja semua kebermanfaatan itu ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, karena Allah itu fa'alul lima yurid, yang memperbuat apa yang dia kehendaki. Tetapi kita kemarin sudah belajar hadis yang di bab sebelumnya, bahwasanya Allah telah berfirman di hadis qudsi, ini haram tuzul ma'ala nafsi, sungguhnya aku ini telah mengharamkan kezaliman atas diri, walaupun fa'alul lima yurid ya, pokoknya apa aja terserah Allah, mau berbuat apapun ya Allah itu fa'alul lima yurid, diperbuat apa yang dia kehendaki ya. Tetapi tidak akan pernah yang namanya keputusan Allah memberikan takdir kepada manusia itu untuk menzalimi, itu tidak pernah. Jadi Allah tuh nggak pernah bingung, misalnya ini hujan, misalnya hujan terus gitu ya. Hujan itu bagi sebagian orang itu mendatangkan manfaat, dalam artian senang hujan. Mungkin ada petani yang saat ini ada tanahnya kering kerontang, orangnya soleh gitu ya, amalnya banyak, sering tahajud malam, terus doa, ya Allah hujani, ya Allah kasih saya hujan, tanah saya kering. Di lain pihak ada petani juga yang soleh, yang rajin ibadah, punya pohon mangga yang sudah mulai berbunga, yang kalau hujan rontok ya, enggak jadi apa, enggak jadi panen nantinya. Ini kalau kita pikir-pikir gitu ya, dua-duanya misalnya dua-duanya sama-sama solehnya, amalnya sama-sama kuat, tahajudnya sama-sama kuat, zikir wirid baca Qur'annya sama-sama kuat. Apakah bikin Allah bingung nanti, ini tak kabulkan yang mana nih ya? Karena kalau tak kabulkan hujannya turun ya, ini yang satunya yang punya mangga ini doa, ya Allah jangan hujan gitu ya. Kalau hujan nih rontok ini semuanya bunga mangga ini nggak jadi panen. Sementara petani yang satunya yang juga soleh berdoa, ya Allah hujan, ya Allah tanah kering, saya udah lama nggak tanam gitu ya. Nah, Allah nggak akan bingung. Allah tetapkan semuanya dengan segala ilmunya dan tidak akan menzolimi manusia apapun keputusannya, apakah kemudian jadi hujan atau tidak ya. Karena keputusan Allah tidak untuk mencari ridho makhluk. Nah, ini kebalik ya. Allah memutuskan sesuatu untuk makhluk itu tidak mencari ridho makhluk. Walaupun mungkin ya kita sebagai makhluk yang bodoh itu merasa, oh saya udah ibadah, udah zikir, wirid, hadis-hadis Nabi, tata cara biar doa makbul, wah ini semua udah puasa duluan, udah ini dan sebagainya gitu ya. Terus doa terus kok
Dikabulkan malah dikabulkan tetangga sebelah gitu ya. Apa saya kalah doa ini gitu? Apa salah kalah amal? Tidak seperti itu, karena memang keputusan Allah yang pertama tidak mungkin menzolimi, yang kedua tidak mencari ridho makhluk, justru makanya kita itulah yang seharusnya ridho dengan semua keputusan Allah. Ya, adanya kita itu dituntut ridho dengan keputusan Allah itu ya itu karena semua apapun diputuskan Allah mesti ada dua kubu, yang satu ya sekedar merasa saja, bukan benar-benar dirugikan, sekedar merasa dirugikan, yang satu diuntungkan seakan-akan, padahal sebenarnya Allah itu selalu memutuskan yang menguntungkan semuanya. Ya, hanya dalam level waktu tertentu seakan-akan oh ini wah saya udah puasa, saya khatam Quran 30 kali sebelum doa, kok begitu doa tetap hujan gitu ya, mangga saya hancur semua gitu ya. Terus merasa menyesal gitu ya. Terus tahu gini nggak usah pakai baca-baca Quran lah. Ini tujuan apa namanya, dia mendekat kepada Allah dan lain sebagainya, itu akhirnya sebenarnya sedang ada kepentingan inilah Tuhan dia sebenarnya kalau dia ngomong itu ya, dia melibatkan Allah hanya untuk kepentingan dia pribadi ya. Nah makanya kembali lagi, apapun keputusan Allah itu pasti baik gitu ya. Apa yang kita minta dikabulkan atau tidak semuanya juga baik, karena Allah tidak akan menzalimi kita, selalu memilihkan mana yang terbaik untuk kita. Baik, kita lanjutkan sampai bab ke-12 di kitab Riyadhus Shalihin, babul hasyi ala azdiyati minal khair, bab hasungan atas menambah kebaikan fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur. Jadi kalau sudah sepuh, udah akhir-akhir umur itu harusnya menambah amal. Ini babnya tentang itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam, tidakkah nu'ammirkum, telah kami beri umur kalian, ma yatadzakkar, apa yang seharusnya mengambil pelajaran, fihi padanya, man orang yang tadzakkar, mengambil pelajaran, wajah akum, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Jadi ini istilahnya kayak pertanyaan negur kepada manusia, kepada kita semua. Bukankah telah dikasih umur, yang dengan umur itu kita itu harusnya sudah bisa ngambil pelajaran, ya. Ya, orang yang bisa ngambil pelajaran, dan telah datang pada kita an-nadhir. Ya, kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ini surat Fatir ayat 37. Ini kacamata saya nggak ke bawah ini, ke burem. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wal muhakkikun, dan para muhakkik, maknanya itu awalam nu'ammirkum siti nasanah. Jadi awalam nu'ammirkum ma yatadzakaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami beri umur kalian? Maksudnya beri umur itu sampai berapa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas dan para muhakking, maknanya awalan nu'ammirkum siti nasana. Bukankah telah kami beri umur kalian sampai siti nasana, 60 tahun. Wa yu'ayyiduhul hadis, dan ini diperkuat oleh hadis. Alladzi satazkuruhu insyaallah, yang akan kami sebut insyaallah. Sanazkuru, bukan satazkuru, titiknya satu. Sanazkuruhu insyaallah. Wakilah, dan dikatakan maknanya itu sama niya asyrata sanah. Yakni maksudnya itu bukan 60 tahun tetapi 18 tahun. Telah diberi umur itu maksudnya telah sampai usia 18 tahun. Ya kalau udah dikasih umur 60 itu berarti sudah diberi umur oleh Allah untuk bisa mikir, ya. Ada yang menyebut 18 tahun.
Wakila dan ada yang menyebut juga arba'ina sanah, 40 tahun. Ini perbedaan pendapat tentang berapa umur itu. Ada yang nyebut 60, 18, 40. Qalahul Hasan wal Kalbi wal Masruk. Berkata Imam Al-Hasan Basri, wal Kalbi wal Masruk. Wa nukila dan dinukil an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas aidan juga. Wanakolu dan mereka menukil an bahwasanya ahlal Madinah, ahli Madinah atau penduduk Madinah, kanu adalah iza, mereka itu ketika balagha telah sampai ahadum, salah seorang dari mereka, salah seorang dari penduduk Madinah itu telah sampai arba'ina sana, umur 40 tahun, tafarragha li ibadah, mereka itu melonggarkan waktu untuk ibadah, artinya udah pokoknya saatnya fokus untuk ibadah. Kemudian dikatakan amirkum tadi itu wakilah dan dikatakan huwa al buluh. Buluh itu maksudnya usia balik. Ya telah diberi umur itu maksudnya telah sampai usia balik. Ini sekedar catatan tentang yang dimaksud dengan telah diberi umur. Wa qaulu ta'ala wa ja'akumun nadhir, dan firman Allah Ta'ala wa ja'akum nadhir, telah datang pada kalian itu nadhir, pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ini banyak menukil kalimat dari sahabat Ibnu Abbas karena beliau itu memang ahli tafsir ya. Wal jumhur dan juga para jumhur ulama, huwa yang dimaksud dengan nadhir itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya telah datang pada kalian pemberi peringatan, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakilah dan dikatakan nadhir itu adalah asyaib, syaib itu uban. Ya orang telah dikasih uban itu istilah. Nih sudah ada peringatan, sudah berubah, ini sudah harusnya saatnya tobat gitu ya. Qala Ikrimah wa Ibnu Yaina wa ghairuhuma wallahu alam. Ini tafsir tentang telah diberi umur dan tafsir tentang nazir. Jadi ayat ini surat Al-Fatir ayat 37 ini menjelaskan bahwasanya manusia itu ketika telah diberi umur berapapun tadi tafsirnya, apakah 60 atau 40 atau 18 atau usia balik, itu sebenarnya telah diberi kesempatan untuk berpikir, ya, kesempatan untuk berpikir untuk memutuskan apakah memilih jalan yang mana ini, mau jalan kebaikan atau jalan kemaksiatan. Dan padahal telah ada pemberi peringatan. Artinya apa? Pemberi peringatan ini telah memberitahu kepada kita konsekuensi masing-masing pilihan, ya, konsekuensi masing-masing pilihan, ya, sebagaimana di surat Al-Kahfiyah, al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, al-haq itu dari Allah, maka yang mau ya silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Maksudnya silahkan itu bukan itu kan itu berarti liberal kan gitu ya, boleh milih, boleh kafir, boleh, bukan. Kita bebas memilih, tapi tidak bebas menanggung konsekuensi. Ya itu kuncinya, bebas memilih tapi tidak bebas menanggung konsekuensi. Ya kalau pilihannya jelek ya konsekuensinya jelek, jangan pilihannya jelek pengennya konsekuensinya baik gitu kan, itu selalu mengikat ya. Selanjutnya hadis yang pertama, fa'amal ahadis fal awal, maka yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, a'dzarallahu ila imri'in. Allah telah memberi uzur kepada seseorang, akhara ajalahu, mengakhirkan ajalnya itu hatta balagha sitina sana, sampai usia 60 tahun. Siti itu 60 tahun. Jadi orang telah dikasih umur 60 tahun itu berarti Allah telah memberi uzur. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Qalal ulama, berkata para ulama, maknanya lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhil muddah gitu ya. Tidak ditinggalkan baginya uzur, ya, istilahnya tidak dibiarkan lagi baginya itu satu uzur
ketika amhalahu hadhil madah telah menunda-nundanya sampai waktu sepanjang itu. Ya udah 60 tahun pengennya entar lagi, udurnya itu udah sampai sudah terlalu panjang umur 60 tahun. Jadi artinya udah 60 tahun itu udah jangan uzur lagi gitu. Yuqalu a'dzara rajul idza balaghal ghayata fil uzri. Dikatakan Allah SWT memberi uzur kepada a'dzara rajul gitu. Seseorang itu telah beruzur ya ketika balagha ghayata fil uzri. Jadi usia 60 tahun itu seseorang itu telah sampai pada puncak ya, ghayata fil uzri, puncak-puncaknya uzur. Artinya apa? Kalau mungkin usia 40 tahun ini masih maksiat, ya udahlah kasih umur. Artinya masih dikasih uzur lagi. 41, 42, lo kok belum berubah? 50 belum berubah juga. Begitu mulu gitu ya. Enggak berubah-berubah, sholat juga enggak, banyak meninggalkan perintah Allah sampai 60, itu sudah puncak itu. Ya kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Artinya apa? Ini ada ancaman serius. Bisa jadi di usia itu Allah kunci mati. Ya jangan nyalain siapa-siapa ya, karena dia sendiri yang telah memilih untuk jalan, tidak mau memanfaatkan uzur itu untuk berubah. Ya, uzur itu kan keringanan dari Allah, ya udah kayak kita misalnya maaf nggak bisa masuk. Kenapa? Hujan, banjir kompleks saya, itu uzur. Mengajukan apa? Uzur. Ya. Waduh ini gini, ya nyari rezeki susah sekarang ini, ya sudah maaf ya nggak bisa bersih banget ya, 90% bersih, 10%-nya haram-haram dikit. Nah, itu uzur gitu ya. Artinya dia minta uzur deh, padahal ya campur aduk gitu. Nah sampai pada usia kok ini tadinya 10% jadi 50%, jadi akhirnya haram bener gitu ya, nggak berubah-berubah sampai umur 60 tahun. Nah itu kalau ada apa-apa itu Allah pantas memberikan semacam apakah hukuman atau yang lainnya. Intinya jangan disepelekan, sudah dikasih uzur sepanjang itu terus kita seakan-akan wah ini enggak apa-apa terus gitu ya. Kalau masih muda kadang-kadang istilahnya kayak seperti masih apa namanya ya, dimaklumi. Wah masih muda ini gitu ya. Tapi kalau udah 60 tahun mau apa lagi gitu kan, mau dicari apa ya, mau berbuat jahat juga apa kekuatan syahwatnya itu sudah harusnya turun gitu. Maaf misalnya seorang pezina yang masih muda, wah ini libidonya tinggi, susah mengendalikan, 60 testosteronnya udah keok juga, kok masih belum tobat juga, malah di boosting pakai apa, obat-obatan untuk terus meneruskan kebiasaan zinanya. Wah ini udah berarti niat bener ini ya. Ya kalau masih muda biasalah, anak muda. Begitu tua kok gitu lagi malah gak tobat-tobat. Ya ini berarti dia mengabaikan uzur dari Allah. Jadi umur 60 tahun ini saatnya untuk ya fokus. Walaupun tadi di awal kita ada keterangan tentang 40 di ayat ya. Tapi kalau ini hadisnya jelas-jelas menyebut usia 60 tahun. Selanjutnya yang kedua, wasani Anibni Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya Allah ridho pada keduanya, itu sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Abbas itu bapaknya Abdullah bin Abbas ini. Kedua-duanya adalah sahabat, bahkan Abbas itu pamannya Nabi, Abdullah ini sepupu ya, sepupu. Qala, beliau berkata, karena adalah Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni, memasukkan aku ma'a asyah, bersama para syekh Badrin. Ini apa namanya, Syekh Badrin itu maksudnya orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Jadi ini asyahi Badrin ini adalah orang-orang yang dulu pernah ikut perang Badar. Mereka reuni perkumpulan Umar bin Khattab bahwa Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini ke dalam reuni tersebut, kita lagi kumpul-kumpul. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka seakan-akan sebagian dari mereka itu mendapati pada wajahnya itu rasa tidak suka, ya, kayak kok wajahnya kurang sreg gitu ya. Faqala, maka berkata, lima tadkhulu hadza, ya,
Lima tadkhulu hadza ma'ana walana abnaun misluh. Kenapa masuk ini bersama kita? Maksudnya nunjuk sahabat Ibnu Abbas. Ini kenapa anak ini masuk gitu. Lima yadkhulu hadza ma'ana walana, sedangkan kami, ya maksudnya para asyakh Badar tadi itu, para masyaikh Badar itu, abnaun, punya anak-anak misluhu, semisal juga. Karena memang sahabat Ibnu Abbas itu ketika Rasul wafat itu juga masih umur sekitar 10-an tahun. Jadi ini ibaratnya seperti masih anak kecil, tapi ini kan setelah Rasul wafat sekian tahun kemudian gitu ya, ya masih belasan tahun. Nah sedangkan para reuni Badar itu kan orangnya udah sepuh. Nah Umar bin Khattab bawa anak kecil istilahnya gitu kan. Para asyah Badar kurang suka. Lah bawa anak, kalau bawa anak mah kita juga di rumah punya anak juga. Ini ngapain dibawa-bawa gitu ya istilahnya. Faqala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, innahu da'ani yauma idzin, ya, innahu man haitsu alimtum. Sesungguhnya dia sahabat Ibnu Abbas itu man, orang yang haitsu alimtum, orang yang kalian tahu dari mana dia. Gitu kan maksudnya, lo saya bawa ini kan bukan orang sembarangan, dia itu dididik dengan didikan dari Nabi. Dia itu orang yang dari sejak kecil aja dikatakan kalau kalian mau ngambil Quran, ambillah dari Ibnu Abbas. Itu beliau masih hidup kan berarti anak ini masih kecil. Tapi Nabi bilang kalau mau ngambil Quran, ambillah dari Ibnu Abbas. Gitu kan. Jadi umat itu seakan-akan beruzur, kalian tahu ini bukan anak kecil sembarangan, gitu ya. Jadi innahum man haitsu alimtum, ini orang yang kalian sudah tahu. Fada'ani zata yaumin. Jadi ini sahabat Ibnu Abbas itu menceritakan beliau memanggil, sahabat Umar itu memanggilku pada satu hari. Fa'adkhalani ma'ahu, maka beliau sahabat Umar bin Khattab itu memasukkan aku Ibnu Abbas ma'ahum, bersama mereka ahlu Badar tadi itu. Fama ra'aitu annahu da'ani yaumaidin ila liyuriyahum. Fama ra'aitu, maka tidaklah aku berpendapat annahu, bahwasanya da'ani, dia memanggilku yaumaidin pada hari itu, ila liyuriyahum, kecuali untuk menunjukkan pada mereka. Jadi ini nunjuk ini loh, ada orang istimewa gitu ya, ke tengah-tengah ahlu Badar. Qala, maka berkatalah sahabat Umar, matakulun, apa yang kalian katakan atau apa pendapat kalian, maksudnya fi qaulillah, pada firman Allah. Ini surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi sahabat Umar ini ngetes para sahabat, ditanya apa pendapat kalian tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala ba'duhum, maka sebagian ahli Badar ini berkata, umirna, diperintahkan kepada kami, nahmadullah, agar kami memuji Allah, wa nastaghfirhu, dan agar kami beristighfar padanya, idza nassorona, ketika dia Allah menolong kami, wa fataha alaina, dan membuka kemenangan untuk kami. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, maka sebagian dari mereka itu diam, tidak berkata apa-apa. Jadi sahabat Badar tanya dulu, idza jaa nasrullah itu tafsirnya apa coba? Menurut kalian apa? Nah, terus bagiannya ngomong, itu maksudnya agar kita itu banyak mengucapkan istighfar, memuji Allah gitu ya. Karena ketika Allah menolong kita, ketika Allah membuka kemenangan untuk kita, terus diem. Kemudian faqolali, berkata Umar kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apakah engkau berkata seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Apakah seperti itu engkau berpendapat? Maksudnya taqulu itu berpendapat.
Fakultu maka aku berkata, lah, enggak begitu. Ternyata tafsirnya beda. Ini kalau redaksinya kan jelas. Ya, idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi makanya sahabat itu bilang, apa menurut kalian? Surat idza jaa itu tafsirnya gimana? Ya itu Allah minta kita apa namanya memuji, beristighfar dan ketika mendatang kemenangan. Ternyata jawabannya oh bukan begitu gitu ya. Ini berarti istimewa ini. Fakultulah. Kola. Fama takul. Berkata sahabat Umar, apa yang kamu katakan? Apa kamu pendapat kamu? Gitu ya. Kultu, aku berkata, wa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu menjelaskan tentang ajalnya Rasulullah. Jadi tafsirnya langsung ke ajalnya Rasulullah. Ini berarti tafsir yang loh ini kok agak nggak sesuai gitu istilahnya dohirnya begini tapi ternyata sahabat Ibnu Abbas ini bilang ajalnya Rasulullah itu. Ya. A'lamahu lahu. Allah memberitahu ajal tersebut kepada beliau. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamata ajalika. Jadi seakan-akan Allah itu berfirman ketika ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika, dan itu adalah tanda-tanda ajalmu wahai Muhammad, ya. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, maka ketika sudah sampai tanda-tanda ajalmu itu bertasbihlah, memuji ya asma Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwab, sesungguhnya dia Allah itu maha penerima taubat. Jadi karena ini sudah ajal disuruh banyak tasbih, tahmid dan juga istighfar. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, ma'alamu minha, tidaklah aku mengetahui darinya ila kecuali matakul, kecuali sebagaimana apa yang engkau katakan. Rawahul Bukhari. Jadi ini memang sahabat itu ketika kumpul ya selalu mendiskusikan, ada hal-hal yang didiskusikan dan itu selalu berkaitan dengan ilmu. Jadi kumpulnya ya ngobrol apa tapi tetap ilmu. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, yang pertama, ketika ada satu undangan, yang undangan itu adalah di khusus, ini undangan khusus ya, maka seyogianya apa namanya, yang hadir di situ adalah siapa yang diundang, ya. Ketika ada orang lain yang datang, yang tidak ada undangannya, gitu ya, itu harus minta izin kepada yang lainnya. Ya. Ini undangan ya bisa boleh ngajak istri, oh, boleh lah itu karena undangannya di situ tidak nyebut suami istri. Nah, ini ketika boleh ngajak istri itu berarti minta izin gitu ya. Nah ini juga ketika loh ini kok ada anak kecil mau masuk gitu kan. Ya kalau masalah kayak gini ini saya juga punya anak boleh dibawa gitu ya. Artinya ini undangan khusus, tetapi ternyata ada alasannya dan alasan ini kemudian diterima karena terjadi diskusi walaupun kelihatannya anak kecil. Ya, tetapi beliau ini memiliki ilmu yang justru melebihi dari apa yang difahami oleh orang-orang yang lebih tua. Ya, di sini juga termaktub bahwasanya mengambil ilmu itu dari siapa saja. Ya, termasuk dari yang lebih muda ketika memang ilmu itu ya benar-benar dan ada rekomendasi ya, karena mengambil ilmu dari sahabat Ibnu Abbas itu direkomendasikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Umar bin Khattab bahwa ini juga bukan bahwa sembarangan, dan itu dibuktikan ketika menafsirkan ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ternyata tafsirnya itu adalah ajal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Semua dakwah para nabi itu puncaknya itu istighfar. Ya, puncaknya istighfar. Sama Nabi Nuh itu di ayat yang terakhir di surat Nuh itu disebutkan apa namanya? Untuk diperintahkan untuk beristighfar. Ya, ayat yang terakhir surat Nuh itu apa bunyinya?
Ayat terakhir. Nah, Robbi firli wali walidayya wali man takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi diawali ayat itu dengan Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya wali man takhala baitiya mu'minin baitiya mu'minin wal mu'minat. Jadi masuk ke rumahku dalam keadaan dalam kalangan mukmin dan mukminat. Jadi puncak dakwah itu adalah ketika sudah apapun hasilnya itu dikembalikan kepada Allah terus istighfar. Nabi juga begitu. Ya fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi ini untuk menghilangkan loh ini kan berhasil karena dakwah saya. Ini rame nih ngajinya karena dakwah saya. Oh ini nih berhasil yayasannya. Oh ini masjidnya gede. Banyak donasi, orang-orang datang dari mana-mana berkat saya. Enggak begitu. Dakwah itu kita sekedar ya cuma menjalani karena sesungguhnya yang berdakwah sesungguhnya hakikinya adalah Allah. Allah yad'u ila dari salam. Allah lah yang berdakwah menuju kepada negeri. Jadi yang dakwah dai asli itu Allah. Kita cuma ayo mau ikut enggak? Ya. Kalau mau ikut ayo gitu ya. Tapi sebenarnya kalaupun kita tidak ikut, Allah lah yang sebenarnya berdakwah. Sehingga kita ini ketika mengikuti perintah Allah ini ya dan apapun hasilnya ketika banyak ya yang kita fokuskan adalah istighfar. Jangan-jangan sebenarnya hasilnya bisa lebih gede tapi karena kelemahan kita ya cuma segitu gitu ya. Nah, itu harus kita apa namanya? Harus kita tanam. Jangan terpengaruh oleh wajib banyak, pengikut banyak, yayasan makin besar, harta makin banyak dan sebagainya. Oh ini berkat saya. Oh itu bahaya. Itu jadinya masuknya kepada ujub. Ya, jadi harus diakhiri dengan ya tadi semua nabi-nabi itu mengajarkan pada kita apapun hasilnya istighfar. Rabbi firli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal bin wala tajidu zalimina ila tabar. Orang dolim itu ya hanya kebinasaan saja yang mereka temui. Berikutnya ayat hadis ketiga asalisu an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan tidaklah salat Rasulullah SAW dengan satu salat ba'da an nazalat alaih sesudah turun atas beliau idza jaa nasrullahi wal fath surat idza jaa ya ila yaqulu fiha kecuali berkata padanya atau mengucapkan atau membaca pada salat beliau itu subhana rabbana wa bihamdika Allahumma khirli. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma khirli, aku memohon ampun kepadamu. Ya, jadi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat di sahihain, anha darinya dari Aisyah juga, karena adalah Rasulullah SAW yukasiru memperbanyak ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi di dalam rukuk dan sujudnya. Kalau tadi di sholat tapi tidak dijelaskan di bagian sholat mana di ayat di hadis selanjutnya ini menjelaskan itu di rukuk dan sujud beliau membaca apa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli sebagaimana doa sholat yang biasa dibaca gitu ya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya ta'awalul Quran beliau mentakwil Al-Quran makna ya ta'awalul Quran ayyak malu ma umirobihi fil Quran jadi mentakwil Quran itu maksudnya adalah mengamalkan apa yang diperintahkan padanya di dalam Al-Quran fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir jadi pengamalan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu adalah dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli di sujud dan di ruku. Itu bentuk pengamalan dari surat An-Nasr. Ya, jadi bentuk pengamalannya seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Tapi apakah tidak boleh dengan bacaan sujud yang lain? Ya boleh-boleh saja. Hanya ini Rasul sebelum turunnya surat ini bacaan doanya macam-macam ya. Kita sudah tahu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya kalau ruku itu subhana rabbiyal azim, nah tambahan wa bihamdihi, atau kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi begitu ayat An-Nasr ini turun, doanya diubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli sampai akhir hayat beliau. Ya. Kemudian wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yukasiru, bahwasanya Rasulullah SAW itu memperbanyak ayakula mengucapkan qabla ayyamut, sebelum kematian beliau, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, astaghfiruka, aku beristighfar kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Ini ucapan Nabi diperbanyak sebelum wafat beliau. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdastaha. Ya, wahai Rasulullah, al kalimat ini apa? Ya, alladhi, yang aroka, aku melihatmu, ahdastaha takuluha, engkau itu baru-baru saja membaca ini, gitu kan. Jadi di akhir hayat beliau itu banyak membaca itu, sampai Aisyah itu bertanya, ini kalimat apa ya Rasul? Ya, sampaikan kok saya baru dengar bacaan ini. Qala, beliau bersabda, ju'ilat li alamatun fi umati, dijadikan bagiku alamatun, tanda-tanda, fi umati, pada umatku, idza ra'aituha qultuha, ketika aku melihatnya aku mengatakannya. Ya, tanda-tanda umat itu maksudnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiri surah. Jadi Rasul itu semacam dikasih pesan, kalau nanti tampak tanda-tanda ini, maka perbanyak kalimat ini, gitu kan. Nah, tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda itu adalah surat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Karena sebelumnya kan umat Islam itu banyak ditindas, kejar-kejar, diboikot dan sebagainya. Nah, kalau nanti tanda-tanda ada kemenangan, perbanyak bacaan itu. Nah, tanda-tanda itu sudah muncul, makanya diperbanyak ucapan tadi itu ila akhiri surah. Fi riwayatin lahu, dalam riwayat darinya juga Imam Muslim ya. Karena adalah Rasulullah SAW yukasiru min qauli, memperbanyak dari perkataan atau membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, satu riwayat menyebutkan ini. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Faqalat qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini sama perkataan Aisyah juga. Ya Rasul, saya melihat kok Anda ini membaca ini gitu ya. Membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qala, maka bersabda Rasul, akhbaroni Rabbi, memberi kabar kepadaku Tuhanku, anni sa'ara, bahwasanya aku nanti akan melihat alamatun fi umati, tanda-tanda pada umatku. Faidha ra'autuha, ya, ketika aku melihatnya tanda-tanda itu, aksartu, aku memperbanyak min qauli, dari perkataan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi perkataan tadi itu karena melihat tanda-tanda itu. Faqad ra'aituha, maka sungguh aku telah melihatnya. Ya, beliau kemudian membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ini tanda-tanda yang dimaksudkan agar ketika tanda itu muncul, yakni bondong-bondongnya orang masuk Islam, itu Nabi memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih.
Maksudnya idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat An-Nasr. Jadi Nabi itu kenapa merubah bacaan? Ya itu karena adanya tanda-tanda tadi. Tapi bagi kita yang menjalankan ibadah tadi termasuk bacaan sholat di ruku dan di sujud, berarti ini bacaan ruku sujud kalau kita sudah tua. Jadi kalau masih muda pakai bacaan yang subhana rabbiyal azim atau rabbiyal a'la, enggak selalu begitu. Ya kan kalau Nabi tahu kan ajalnya itu kapan, maksudnya tahu ajalnya itu tanda-tanda ajalnya kapan itu beliau dikasih tahu. Tapi kapannya juga nggak tahu juga. Tapi setidaknya dikasih tahu ini loh kalau sudah ada tanda ini sudah ajal nih, sudah deket gitu. Nah sehingga kalau sudah saat itu bacaannya ini, nah kita ini nggak pernah tahu mati umur 18 juga bisa, mati umur 20 tahun juga bisa, umur 40, 50 juga bisa. Artinya kita ini nggak ada spesifik khusus mau mati saat apa itu nggak tahu. Sehingga bacaan sholatnya mau milih yang mana ya silahkan saja. Jadi itu bukan dalil kalau bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli itu ini bacaan sholat bagi yang sudah sepuh-sepuh saja gitu kan. Kalau masih muda ngapain ya mau mati aja, bukan ya. Itu dibaca juga tidak ada masalah. Karena bagian dari bacaan sholat yang kita boleh meniru karena Rasul juga bersabda sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang idaja ini. Karena ini bagian dari tafsir ya sebenarnya ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa Nabi, kita lihat ya Nabi itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi gitu ya, dan juga ma ta'akhkhara. Jadi min dzambi dan ma ta'akhkhara. Jadi beliau itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ya. Tetapi kita lihat di bab mujahadah kemarin yang barusan selesai, beliau sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Terus ketika dakwah itu setelah paripurna, justru ada bacaan yang terus diperbanyak. Artinya apa? Bacaan ibadah dan lain sebagainya itu bukan masalah banyak-banyakan amal. Ya, bukan masalah banyak-banyakan amal, tetapi bagaimana amal itu bisa membuat kita tuh diridhoi oleh Allah. Walaupun sebagian dari bisa diridhoi oleh Allah itu adalah kita ridho terhadap tadi keputusan Allah, takdir Allah, mau hujan atau enggak, itu bagian dari syarat agar kita diridhoi oleh Allah itu adalah kita ridho dengan keputusan Allah. Tetapi amal-amal kita pun juga merupakan bagian dari bagaimana kita bisa mendapat ridha Allah. Sehingga orang beriman itu tidak pernah ngitung-ngitung saya udah beramal ini itu dan sebagainya, saya telah dijamin ini itu dan sebagainya. Dan Nabi mencontohkan walaupun dijamin ya dosanya diampuni, yang kadata bahkan dijamin surga, tapi ternyata mencontohkan bahwasanya tujuan dari itu semua itu adalah keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu luar biasa. Sehingga tidak ada misalnya saya sudah puas sampai puncak di sini aja gitu. Setelah itu style kendu gitu ya, style kendor enggak terlalu ini lagi karena di zaman muda saya telah banyak amal. Enggak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Semakin tambah usia malah justru semakin memperbanyak amal walaupun bentuknya beda. Yang mungkin kalau masih muda banyak amalan yang sifatnya fisik dengan energi yang masih besar. Begitu kita masuk usia yang tenaga kita berbeda, maka juga fokusnya kepada kemampuan yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.